semua, nama saya Septina Praditya Malik dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 29 SMA Negeri 1 Pamutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 11. Nah, untuk bab kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Nah, teman-teman, untuk subbab yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama tentang sistem hukum di Indonesia, yang kedua tentang pengadilan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Nah teman-teman, untuk video part pertama ini kita akan belajar tentang subbab yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Nah teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata hukum. Sebenarnya hukum itu apa sih? Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mengatur dan mengontrol tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam hukum mengandung larangan dan juga perintah yang sifatnya memaksa. Jika kita melanggar hukum yang berlaku, maka kita akan mendapatkan sanksi loh. Nah, jadi teman-teman, hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana peraturan dan ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dan apabila hukum tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum. Karakteristik hukum ada 4. Yang pertama yaitu berbentuk peraturan. Peraturan adalah rumusan dari ukuran, tolak ukur, dan juga patokan dalam bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi dalam peraturan tersebut dijelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, hukum bisa berupa peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis adalah peraturan yang ada bentuk fisiknya, yaitu berupa tulisan. Misalnya saja, undang-undang, kemudian ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lainnya. Kalau hukumnya tidak tertulis, yaitu hukum yang tidak ada bentuk fisiknya. Jadi hukum yang tidak tertulis itu tidak ada cantuman dari hukum tulisannya. Misalnya dari hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, hukum kebiasaan, dan juga hukum yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Jadi meskipun tidak ada tulisan ataupun bentuk fisiknya, hukum tersebut masih diyakini, disadari, dan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Yang nomor 3, hukum bersifat memaksa. Semua warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku. Jika tidak mematuhi, maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang keempat, hukum bisa diselenggarakan dengan bantuan dari alat-alat perlengkapan negara. Nah, teman-teman, untuk unsur-unsur hukum itu juga hampir sama dengan karakteristik hukum. Yang pertama, yaitu peraturan mengenai tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang ketiga, bersifat memaksa, bersifat mengikat. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam hukum dan penggolongan hukum. Hukum dapat dibedakan ataupun digolongkan menjadi beberapa macam.
Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, misalnya saja Undang-Undang Pemilu. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan masyarakat. Misalnya saja hukum adat Minangkabau yang ada di Sumatera Barat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Contohnya adalah KUHP. Yang keempat, hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang menciptakan atau yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Misalnya saja hukum batas negara. Yang kelima, hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum terkenal. Yang kedua, ada hukum berdasarkan bentuknya. Hukum berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang ditemui dengan bentuk tulisan yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tertulis dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Contoh dari hukum tertulis adalah KUH Pidana, KUH Dagang, dan KUHAP. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih ada dalam keyakinan dan kenyataan dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Contoh dari hukum tidak tertulis ini adalah hukum adat yang masih hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya ada hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya dibedakan menjadi 2, yaitu hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat disebut juga sebagai hukum sipil, di mana hukum privat ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan cara menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Yang termasuk ke dalam hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perorangan dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan antara mereka yang berperkara. Nah, hukum privat ini mencakup 5 macam hukum lagi, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta, hukum waris, dan juga hukum dagang. Yang pertama untuk hukum perorangan, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya tersebut. Yang kedua, hukum keluarga, yaitu hukum yang memuat tentang aturan perkawinan beserta hubungan dalam hukum waris kekayaan antara suami istri, tentang hubungan orang tua, anak, perwalian, dan juga pengampunan. Yang ketiga ada hukum harta. Hukum harta atau hukum harta kekayaan merupakan suatu hukum yang mengatur tentang hukum yang dapat dinilaikan dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu. Yang keempat ada hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak waris atau benda atau kekayaan seseorang yang sudah meninggal. Yang kelima, hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam hal jual beli barang ataupun jasa. Nah, selanjutnya ada hukum publik atau hukum negara. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara, atau
hubungan antar negara dengan individu, yaitu warga negara. Hukum publik itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu ada hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum internasional, dan hukum pidana. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk serta susunan pemerintahan suatu negara dan hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat perlengkapan negara lainnya. Hukum tata negara juga mengatur tentang hubungan antara negara atau pemerintah dengan bagian-bagian negara. Yang kedua, ada hukum tata usaha negara atau disebut juga sebagai hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang mengatur tentang cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Ada lagi hukum internasional. Hukum internasional ini meliputi hukum perdata internasional dan juga hukum publik internasional. Yang terakhir yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapapun yang melanggar dari peraturan tersebut. Nah, pembagian hukum selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum nasional dan juga hukum internasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, sedangkan hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam suatu negara yang berada di dunia internasional. Sekarang ada hukum berdasarkan masa berlakunya. Berdasarkan masa berlakunya, hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, hukum yang akan datang atau ius constituendum. Dan yang ketiga, ada hukum universal. Untuk hukum positif atau hukum constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Misalnya saja yaitu hukum Gereja Vatikan Roma, hukum pidana berdasarkan KUHP sekarang. Yang kedua, hukum yang akan datang atau ius constituendum. Hukum ini merupakan hukum yang sedang dicita-citakan, diharapkan ataupun direncanakan pada masa yang akan datang. Contoh dari hukum yang akan datang ini adalah hukum pidana nasional yang sampai saat ini masih disusun. Yang ketiga, hukum universal. Hukum universal atau hukum alam atau hukum asasi merupakan hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, alias berlaku sampai sepanjang masa, dimanapun, kepada siapapun, dan kapanpun hukum ini masih tetap berlaku. Contoh dari hukum universal atau hukum asasi atau hukum alam ini adalah Piagam PBB tentang Deklarasi Universal HAM atau Hak Asasi Manusia. Penggolongan hukum selanjutnya yaitu berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama anggota masyarakat, antar anggota masyarakat dengan penguasa negara, dan hubungan antar masyarakat dengan penguasa negara. Contoh dari hukum material ini adalah KUH Perdata, KUH Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, hukum formil. Hukum formil atau hukum formal merupakan hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara penguasa dalam mempertahankan dan menegakkan serta
melaksanakan dari kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Contoh dari hukum formal adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang arti dan makna hukum, kemudian ada karakteristik hukum, kemudian ada unsur-unsur hukum dan juga penggolongan hukum. Sekarang, apa sebenarnya tujuan diadakannya hukum itu? Nah, hukum memiliki beberapa tujuan, yakni menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan, kebermanfaatan, dan keamanan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab dari suatu golongan ataupun anggota masyarakat. Hukum ini juga bertujuan untuk menghindari adanya tindakan main hakim sendiri. Nah, secara garis besar, tujuan dari hukum dapat dikelompokkan ataupun dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang kedua, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Yang ketiga, menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang. Yang keempat, menjadi sarana dalam mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. Yang kelima, menjadi sarana penegak dalam pembangunan. Yang keenam, memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat, dan yang terakhir adalah sebagai fungsi kritis. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana ya tata hukum yang ada di Indonesia? Sebelum kita bahas tentang bagaimana tata hukum di Indonesia, kita akan mempelajari tentang apa itu yang dinamakan dengan tata hukum. Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan dan juga disahkan oleh negara itu. Jadi bisa dikatakan tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang disahkan oleh negara Indonesia. Lebih tepatnya pemerintah Indonesia. Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sangat berkembang secara dinamis. Menurut perkembangan zaman, dari zaman ke zaman pasti tata hukum di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Oleh sebab itu, jika aturan yang pernah ditetapkan itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka aturan tersebut bisa diganti dengan aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Suatu tata hukum pada umumnya selalu berubah-ubah menurut perkembangan zaman, di mana tata hukum tersebut bisa memenuhi perasaan keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Tata hukum di Indonesia terdiri dari aturan-aturan dalam tata hukum Indonesia yang saling berhubungan dan saling menentukan. Hal yang saling berhubungan dan menentukan ini bisa dilihat dengan contoh yang pertama dalam hukum pidana dan yang kedua dalam hukum kekeluargaan. Nah, dalam hukum pidana ini saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan antara satu dengan yang lain. Hukum pidana akan bisa diharapkan, akan bisa diterapkan, dan akan bisa dilaksanakan tanpa adanya hukum secara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada hukum pidana, maka hukuman atau hukum acara pidana ini tidak akan berfungsi. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu dalam hukum kekeluargaan. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris.
Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa hukum waris yaitu hukum yang mengatur ataupun hukum yang berisi tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang tersebut dapat dibagikan kepada hak waris atau ahli warisnya secara tepat, maka perlu dibuat peraturannya. Peraturan itu nantinya mencakup siapa saja yang menjadi ahli warisnya, berapa jumlah harta yang menjadi bagiannya, dan apa saja kewajibannya. Semua itu ditentukan dalam hukum waris yang termasuk ke dalam contoh hukum kekeluargaan. Nah, teman-teman, untuk subbab yang pertama yaitu tentang sistem hukum di Indonesia, sudah sampai ke materi yang terakhir yaitu tadi tentang hukum di Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang subbab yang kedua yaitu tentang sistem pengadilan di Indonesia. Ditunggu ya next partnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.